Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat 115. Surat Al-An'am ayat 115. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, hai Al-Quran. Telah sempurnalah Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimatnya. Wa huwa as-sami'u al-alimu. Dan dialah yang mendengar lagi maha mengetahui. As-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 115. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tammat kalimatu rabbika. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu bil ahkami wal mu'aidi, dengan hukum-hukum dan janji-janji. Dalam Al-Quran itu kan diantaranya berisi tentang hukum-hukum agama, tentang hukum-hukum syariat. Dan di dalam Al-Quran ada janji-janji dari Allah dan juga ancaman-ancaman dari Allah. Sudah sempurna itu, ya, sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika. Dan telah sempurnalah kalimat dari Tuhanmu sidqan wa adlan, sebagai kalimat yang benar dan adil. Sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi Al-Quran itu isinya kebenaran semuanya. Kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran berisi berbagai macam informasi, baik berupa hukum, janji-janji kebaikan bagi orang-orang yang beriman yang berupa surga, ataupun ancaman-ancaman dari Allah untuk orang-orang kafir berupa neraka, dan juga kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus. dan lain-lain yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah semua kebenaran.
kisah-kisah orang terdahulu kebenaran adanya. Janjinya Allah juga kebenaran adanya, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa adlan, dan kalimat sebagai kalimat yang benar dan adil. Tamyizun ini menjadi tamyiz. La ubaddala li kalimatihi binaksin au khulfin. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya binaksin dengan pengurangan, au khulfin atau penggantian. Enggak ada yang berubah. Kalimat-kalimat yang tertuang di dalam Al-Quran satu pun tidak ada yang berubah sejak diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dari wahyu yang pertama sampai dengan wahyu yang terakhir sampai Ginari, sudah 14 abad lebih. Tidak ada satupun kalimat-kalimat yang tertuang di dalam Al-Quran yang berubah. Yang berkurang tidak ada. Yang berkurang tidak ada. Sempurna dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Allah lah yang menjaga dan memelihara Al-Quran. Sehingga jika terjadi pengurangan-pengurangan terhadap Al-Quran, insya Allah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu pasti mengetahuinya. Nah, ini adalah salah satu kehebatan daripada Al-Quran. Yang hafal Al-Quran enggak 1-2 orang, ribuan bahkan jutaan. Baik yang menghafalnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, ataupun 30 juz. Jutaan orang yang menghafal Al-Quran. Dan inilah cara Allah memelihara Al-Quran. Sehingga apabila terjadi pengurangan terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah orang-orang Islam, orang Muslim itu akan mengetahuinya. Ya. Kemudian au khulfin atau penggantian. Enggak ada yang berubah, yang terganti daripada ayat-ayat Al-Quran. Dari sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus, turun wahyu yang pertama, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada wahyu yang terakhir tidak ada yang berubah, tidak ada yang terganti daripada ayat-ayat Al-Quran. Satu pun gak ada yang terganti daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa as-sami'u lima yuqalu, dan dialah Allah as-sami', yang maha mendengar, lima yuqalu, bagi apa-apa yang dikatakan, bagi apa-apa yang diucapkan, Allah itu maha mendengar. Kerentak di jero hati, ada omongan di dalam hati kita, orang lain boleh kagak dengar, makhluk lain boleh kagak dengar perkataan di dalam hati, akan tetapi Allah maha mendengar segala sesuatu perkataan, baik yang keluar secara zahir maupun secara rahasia dan tersembunyi. Allah maha mendengar. Wa huwa as-sami' lima yuqalu, dan dialah Allah yang maha mendengar bagi segala sesuatu yang diucapkan, bagi segala sesuatu yang dikatakan, baik itu perkataan yang nyata, yang jelas, yang zahir,
maupun perkataan yang tersembunyi. Allah Maha mendengar. Wa huwa samiul alimu, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui bima yuf'alu, dengan apa-apa yang segala dilakukan. Apa-apa yang dilakukan oleh umat manusia pasti Allah Maha mengetahui. Ada kaul yang mengatakan bahwa semut yang hitam yang sangat kecil berjalan di atas batu yang hitam dan di kegelapan malam, Allah tahu apa yang dilakukan oleh semut tersebut. Dialah Allah yang Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh makhluknya. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah atas segala pekerjaan makhluknya. Gak ada yang tersembunyi. Kali manusia korupsi diam-diam, orang lain boleh kagak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Bikin makar diam-diam malam-malam, orang lain kagak tahu, tapi Allah tahu. Wa huwa al-alim bima yuf'alu, dan dialah Allah yang Maha mengetahui dengan segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh para makhluknya. Hati-hati kita nih, jangan sampai kita berbuat maksiat yang orang lain boleh kagak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, ai Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat-kalimat Al-Quran yang berisi kebenaran dan keadilan telah sempurna. Kalimat-kalimat itu antara lain berisi janji Allah akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya sehingga memperoleh kemenangan dan kejayaan. Kita perhatikan, makanya ada orang kafir membuat satu buku orang yang paling hebat, number one in the world, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menduduki ranking pertama. Kita bayangkan seorang anak yatim piatu berjuang sendiri-sendiri di tengah-tengah masyarakat yang kafir dan musyrik, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kanjeng Nabi Muhammad lemah, tapi dia bisa memenangkan syiarnya dakwah Islam, dia bisa menangkan dan menaklukkan jazirah Arab. Kemenangan-kemenangan beliau raih bersama sahabatnya, di antara adalah peperangan Badar. Kemenangan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Bukan hanya Islam merajai di jazirah Arab, tapi juga di seantero dunia Islam juga terus berkembang dan terus berkembang dan terus jaya. Itu bisa kita rasakan. Dan ini janji Allah.
janji Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam untuk memenangkan dan menjayakan agama Islam. Kemudian juga kalimat-kalimat Al-Qur'an berisi mengancam orang-orang yang mencemoohkan Al-Qur'an bahwa mereka akan dihinakan dan dibinasakan. Kalimat itu dijelaskan dalam firman Allah pada ayat yang lain, walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ini tertuang di dalam surah As-Saffat ayat 171, 172, 173. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Kalimat-kalimat itu sempurna karena sesuai dengan fakta kenyataan yang disaksikan dalam sejarah tentang kemenangan nabi-nabi dan dihancurkan sekalian musuh-musuhnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Janji Allah tak dapat dirubah lagi, dan pasti Dia akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala ucapan mereka yang berkhianat itu, dan mengetahui pula isi hati mereka dan segala dosa yang mereka perbuat. Itulah Allah. Janji-janji Allah telah terlaksana dan ancaman-ancaman Allah pun benar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti aksara man fil ardi. Ini ayat 116. Coba lihat ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una ila zonna, mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, zon, praduga belaka. Tidaklah mereka mengikuti illa zonna, kecuali prasangka belaka. Wa inhum illa yakhrusun, mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Tidaklah mereka illa yakhrusun, kecuali bahwa mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah untuk ayat yang ke-16 kita akan kaji nanti dalam pertemuan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran Al-Quran adalah hak. Apa yang terjadi dan yang telah diberitakan oleh Al-Quran adalah benar adanya. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini semakin mempertebal keimanan kita
kajian-kajian seperti ini semakin mempertebal ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.